Halo teman-teman, kembali lagi sama PDC Talk. Sorry banget yang tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba keputus dan keluar sendiri gitu di HP aku. Tapi ini semoga Bismillah lancar lagi. Akan aku tulis dulu di sini judulnya. Bismillah ya teman-teman. Aduh manusia ya, kadang hanya bisa berusaha. Oke. Teman-teman, selamat datang di APDC Talk lagi-lagi. Tadi abis ada iklan, jadi harus dimulai lagi gitu. Thank you kan udah nyempetin buat datang ke APDC Talk sore hari ini. Buat teman-teman yang kemarin ketinggalan Instagram live kita, bareng sama Mbak Ana, bareng sama Mas Ari, bareng sama semua pembicara-pembicara sebelumnya di APDC Talk, boleh banget cek di Instagram di IGTV kita karena akan kita save di situ yang kemarin-kemarin, dan ini juga pasti akan di save gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk ketinggalan, jadi bisa sambil di jalan, lagi di kos, di rumah itu bisa banget sambil dengerin APDC Talk. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, sebenarnya aku pengen ngajakin teman-teman untuk ngobrolin seputar public speaking gitu ya. Jangan teman-teman gitu kali ya yang punya perasaan takut gitu. Aku pun sendiri yang mungkin teman-teman lihat kayak aku udah sering banget gitu ya ngobrol depan teman-teman, ngobrol depan kamera gitu. Sebenarnya aku pun punya rasa ketakutan sendiri gitu loh untuk memulai ngobrol di depan teman-teman semua gitu. Untuk cerita, untuk share-share pengalaman gitu, ilmu juga aku masih kayak kadang-kadang takut-takut sendiri gitu. Lebih takut untuk ngomong karena takut salah mungkin, takut penyampaiannya nggak sesuai. Jadi aku ngerasa udah pas nih ngasih ide, ternyata kok nggak masuk gitu di teman-teman. Dan mungkin teman-teman tuh juga banyak yang ngerasain kayak gini ya, banyak nih ketakutan-ketakutan yang akhirnya ngebuat teman-teman jadi takut untuk belajar yang namanya public speaking. Aku boleh dong tahu dari teman-teman semua di sini yang takut gitu loh, ngerasa belum pede, masih ngerasa kayak takut banget gitu untuk memulai public speaking. Kira-kira karena kenapa sih gitu? Boleh dong teman-teman yang join di sini tulis kira-kira kenapa ya takutnya. Takut salah, takut krik-krik gitu, takut diketawain. Benar-benar kadang-kadang juga kita ngerasa kayak aduh nih kita cukup percaya diri nggak ya gitu untuk ngobrol di depan banyak orang. Oke. Nah, kita hari ini bakal live sama Mbak Analisa. Mbak Analisa ini adalah seorang psikolog klinis, dan Mbak Ana itu sudah terjun di dunia public speaker itu udah lama banget, udah sekitar 15 tahun mungkin kali ya. Udah pernah jadi penyiar radio, terus udah ngisi banyak seminar, banyak webinar karena kita sekarang lagi di masa pandemi, jadi offline lagi jarang di ACC sama Mbak Ana gitu kali ya. Sekarang kita lebih banyak ngomongnya di online gitu, dan Mbak Ana juga banyak banget ngisi-ngisi acara yang memang itu dituntut untuk punya public speaking yang bagus kan. Oke, sekarang kita bakal langsung invite Mbak Ananya biar kita akan cerita-cerita nih dan tanya Mbak Ana gimana sih pengalaman Mbak Ana selama menjalankan tugas sebagai public speaker gitu. Kak Jayus tiba-tiba benar banget. Halo Mbak Halo, Ana. selamat sore Gayatri. Sore, Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Ana? Waalaikumsalam. Mbak Baik, Ana tadi alhamdulillah. habis ngisi acara juga ya Mbak? Ya, bener banget. Aku barusan selesai webinar. Terus sekarang IG live barengan APDC. Mm-mm. Dan nanti malam kita bakalan ada kelas barengan sama Ya, teman-teman di APDC Indonesia. ya, jadi teman-teman yang misalnya kita pengen join nih di APDC Masterclass, masih banget kita tunggu sampai jam 6 sore hari ini. Jadi kalau pengen belajar public speaking bareng sama Mbak Ana di sini dan bareng sama Mas Arif Budi Utomo juga, boleh banget langsung kontak APDC Indonesia untuk pendaftarannya gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Oke, Mbak Ana, tadi kan aku udah Mhm. tulis nih di judul Instagram live kita hari ini, dan aku juga tadi di awal udah sempat cerita-cerita nih sama teman-teman seputar public speaking yang akhirnya ngebuat orang tuh takut untuk ngomong depan orang banyak gitu. Mungkin banyak nih orang di luar sana yang sebenarnya punya ide itu bagus banget gitu, keren banget. Tapi ketika mau disampaikan ke orang lain, mau disampaikan ke banyak orang tuh akhirnya ciut duluan gitu, takut. Sebenarnya kenapa sih Mbak kok orang ini punya perasaan takut gitu untuk ngomong depan umum, depan orang lain gitu?
Menurut aku takut itu adalah hal yang wajar ya, Gayatri ya. Jadi kalau kita bicara tentang emosi, takut itu adalah reaksi alamiah kalau manusia itu mengalami satu ancaman atau sesuatu yang membahayakan gitu. Nah, masalahnya situasi public speaking atau ngomong di depan banyak orang itu membahayakan atau enggak itu kan tergantung si orang ini nganggep ini bahaya atau enggak gitu kan. Terus kalau aku pribadi ini justru kadang menjadi sinyal kita untuk bersiap supaya stimulus yang menakutkan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan jujur aku dulu juga takut banget ngomong di depan umum. Bener-bener kalau Gayatri tahu Rafa ya, kalau Rafa kemarin waktu latihan di IG Story itu kan dia kayak itu tuh aku kecil gitu banget, jadi kalau ditanya namanya siapa aku selalu ngumpet di kakinya mamaku gitu, kayak yang diem nge-freeze gitu. Itu analisa kecil sampai dia baru berani ngomong di depan banyak orang tuh kelas 4 SD. Benar-benar itu adalah proses belajar yang aku alamin gitu. Jadi aku ngerasa sampai sekarang pun masih ada rasa takut kok, Guys, walaupun udah sering banget. Ini aku mau IG live juga deg-degan juga, nanti malam mau ngisi kelas juga deg-degan juga. Iya. Tapi dari deg-degan itu kita bisa bersiap-siap begitu. Jadi sebenarnya rasa takut itu wajar banget ya Mbak dialamin setiap orang yang mungkin sebenarnya dia kayak ngerasa, aduh ini kira-kira aku bisa nggak ya perform dengan maksimal gitu. Jadi malah rasa takutnya ini bisa dijadikan pacuan gitu ya Mbak untuk kita akhirnya bersiap-siap lagi gitu. Benar Nah, banget itu. tadi kan aku juga udah tanya-tanya nih sama teman-teman di sini yang kebanyakan takut apa sih? Ada yang takut diketawain, ada yang takut salah ngomong, salah diksinya gitu ya, penyampaian katanya takutnya salah, terus takutnya krik-krik banget nih Mbak gitu. Nah sebenarnya gimana sih Mbak cara supaya kita tuh nggak takut lagi, at least tuh kita berani deh untuk berdiri dulu atau mungkin angkat tangan dulu, karena mungkin teman-teman tuh sebenarnya aduh pengen banget nih nanya, pengen banget nih ngomong, tapi kok kayak buat angkat tangan aja tuh susah gitu, nggak berani gitu. Gimana sih Mbak cara untuk apa ya, satu one step closer-nya adalah mungkin dengan angkat tangan itu kali ya. Ya benar, aku tuh pernah waktu itu ngobrol sama mahasiswa yang lagi studi di beberapa negara luar, guys. Jadi aku waktu itu sempat ke London, ke UK, waktu ke New Zealand juga sama. Pokoknya negara-negara yang maju pendidikannya, mereka tuh cerita metode pendidikan di sana itu dari kecil justru diajarkan untuk berani angkat tangan dulu. Jadi pelajaran itu berawal dari ketika murid berani angkat tangan. Sampai pada satu tahap ketika mereka kuliah di luar negeri, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri, katanya nih ya, aku melihat kalau nggak angkat tangan itu aneh gitu. Aku pernah waktu itu ikut kayak exchange gitu kan. Aku ikut pertukaran waktu masih jadi mahasiswa. Terus aku lihat ketika aku tuh ragu buat angkat tangan, itu tuh kenapa sih semuanya tuh angkat tangan gitu. Jadi kayak akhirnya kita ikut-ikutan angkat tangan gitu. Nah, berbeda dengan di sini. Budaya di sini itu kebalikannya banget. Di Indonesia itu kalau yang sering angkat tangan itu justru kayak dianggap sok pinter lah. Kita tuh dianggap sok cari muka lah. Jadi kalau aku lihat, Charper tuh iya biasanya ini kan, charper banget nih angkat tangan gitu. Padahal emang bener pengen tanya gitu ya. pengen nanya gitu. Nah, inilah yang akhirnya ngebentuk banyak ketakutan public speaking, terutama buat negara timur gitu ya, seperti Indonesia dengan budaya timurnya. Karena budaya di kita itu justru bukan budaya speak up gitu, budaya apalagi Jawa gitu kan, budaya yang cenderung kalau kita terlalu show up siapa diri kita di depan umum itu malah dianggap aneh gitu. Nah ini yang menurutku pelan-pelan harus kita, itu kan stigma ya guys, stigma tentang berani angkat tangan itu kalau di luar tuh tidak menjadi stigma, kalau di sini kenapa jadi stigma? Dan salah satu penyebab munculnya stigma itu adalah karena apa namanya, culture atau budaya gitu. Jadi kalau menurutku sekarang yang bisa kita lakukan adalah dengan kita membudayakan, at least berani angkat tangan dulu. Karena waktu itu aku juga belajarnya adalah aku angkat tangan daripada kalau yang nggak angkat tangan tuh ditunjuk guys. Biasanya Gitu. gitu ya, Jadi kalau di kuliah nih kalau nggak mau angkat tangan malah lebih deg-degan karena nanti takutnya ditunjuk gitu. terus kalau angkat tangan ditunjuk juga deg-degan sebenarnya. Karena udah angkat tangan zong juga gitu kan. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya mulai aja teman-teman, kayak aku membayangkan ketika kita lagi public speaking, tips pertamanya yang paling aku pegang, hadapi ketakutanmu.
Oke. Hadapi ketakutanmu itu dengan apa? Biasanya orang macam-macam. Aku biasanya lakukan dengan cara aku ambil nafas dulu, panjang-panjang. Kadang-kadang deg-degan kita kan kalau lagi ngomong deg-deg gitu kan. Begitu Mm-mm. kita ambil nafas, itu entah kenapa deg-degannya berkurang. Terus aku biasanya melakukan teknik melihat sekitar. Jadi kayak aku eye contact, aku mainin. Jadi setelah teknik long breathing gitu dengan ambil nafas panjang, aku kayak Ini sambil aku melihat praktekin nih. situasi. Iya, terus aku Hmm. ngelihat di depanku ada siapa. Semuanya satu persatu. Itu yang biasanya aku lakukan pertama kali aku tampil di depan umum. Dengan melihat audiens, itu analoginya gini, guys. Kalau kita mati lampu, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Terus kita nggak berani melangkah. Tapi kalau kita lagi hidupin lampu, maka kita tahu apa yang terjadi dan kita berani melangkah. Mm-mm. Begitu aku lihat depan orang gitu ya, ngelihat kontak mata, oh ternyata orang itu ngeliatin aku kok. Tapi kalau aku nggak ngelihat depanku lagi ngapain, aku kayak kepikiran, aduh kok dia nggak ngeliatin aku ya, jangan-jangan aku ini. Jadi malah kita sibuk sama pikiran sendiri. Jadi pentingnya melihat audiens di tahapan pertama. Nah, APDC itu punya metode nih, guys. Aku menyebutnya dengan APDC methods. A, itu Oke. appearance. Oke. Penampilan itu bukan segala-galanya, tapi dari penampilan kamu bisa dapatkan segalanya. Itu kata aku banget nih. Woi, Ini nggak harus melulu penampilan. tentang, ya kan? Ini nggak melulu Iya, harus iya. tentang cantik, nggak melulu harus tentang ganteng. Tapi seberapa ready kamu datang ke acara itu dan kamu mau speak up. Jadi ya Yap, dan aku penampilan juga kita, bajunya gitu. Gimana, guys? dan aku juga kalau misalnya nih Mbak, aku lagi di satu acara, terus ngeliat satu Mhm. pembicara yang dia misalnya emang bajunya tuh rapi banget, prepare banget. Jadi saya Yes, tuh kayak pas dia ngomong tuh bener-bener kelihatan banget, powerful banget gitu. Jadi ternyata penampilan tuh juga menunjang juga ya Mbak yang tadi APDC betul, methods betul, itu. betul banget. Jadi A itu adalah appearance atau penampilan. Appearance ini tuh bukan hanya tentang harus pakai baju yang gimana tuh enggak, tapi yang pas, pas dengan acaranya, pas dengan tubuh kamu, pas dengan occasion atau lokasinya itu, waktunya dan lain sebagainya. Yang paling penting pas untuk diri kamu dan membuatmu nyaman. Ya, Jangan sampai nyaman kamu dulu. kayak, iya kan, jangan sampai kayak kita tuh pengen pakai baju kayak si A, tapi ternyata kita nggak nyaman dan justru selama kita ngomong, kita tuh mikirin baju kita, aduh bajuku gimana ya, aduh gimana ya, aduh ini kebuka banget gak ya, Jadi nggak gitu-gitu fokus. tuh. Jadi nggak fokus gitu. Hmm. Pakailah baju yang nyaman. Terus yang kedua, P, powerful personality. Ini menurut aku tuh salah satu cara kita menarik audiens di 5 menit pertama gitu ya. Aku selalu menggunakan, nggak tahu nih, Gayatri pernah nggak ngeliat aku presentasi? Pernah, sering banget sih. Iya, apalagi Sering nih sekarang ya, kalau guys. Apa yang kamu lihat? Powerful personality ini yang kamu lihat, Gayatri sempat ngomong, Mbak Ana tuh kalau ngomong tuh kayak menghipnotis orang gitu. Kayak pengen membuat kita, itu apa yang kamu rasain, guys? Jadi aku mau share juga ke teman-teman di sini ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku dapet challenge nih sama Mbak Ana gitu. Jadi aku sama Mbak Ana itu punya satu tema yang kita itu harus obrolin ke lawan bicara. Nah kebetulan pada saat itu aku diminta untuk meyakinkan Mbak Ana gitu. Tapi kok aku tuh ngerasa, kok aku tuh kayak belum belum punya feel-nya banget nih sampai akhirnya mungkin aku jadi takut ngelihat Mbak Ana, aku jadi mataku kemana-mana gitu. Tapi ketika lihat Mbak Ana ngomong tuh bisa ngelihat mata aku dengan yang konsisten dan benar-benar dari hati banget dan itu kayak pesannya tuh nyampe banget Mbak dan aku ngerasa Yes. sesuatu yang aku butuhin itu ternyata bisa diomongin sama Mbak Ana dan setiap statement yang Mbak Ana keluarin itu aku punya punya perasaan untuk punya keinginan untuk menunggu statement selanjutnya gitu. Ya, Jadi betul kayak banget. pengen dengerin terus gitu. Nah, itulah metode powerful personality. Aku selalu menempatkan empati dalam setiap komunikasiku. Tidak berpikir tentang what I want to say, bukan apa yang pengen aku sampein, dan juga bukan apa yang pengen audiensku dengerin, tapi what they want to, atau apa ya, what they need gitu. Apa yang mereka butuhin sih. Bukan hanya sekedar apa yang kamu pengen dengerin, tapi apa yang kamu butuhin. Jadi beneran ngerefleksi sesuatu yang beneran orang lagi butuh dengerin. Iya. Nah, itu butuh latihan. Yang ketiga adalah delivery. Delivery ini nggak bohong. Cara kita nyampein, intonasi, artikulasi, pemilihan kata-kata, ini menjadi sangat penting teman-teman. Karena kata-kata itu cuma berapa persen. Yang paling penting tuh how we deliver itu. Gimana kita caranya nyampein. Itu yang D. Yang C, C-nya adalah chemistry. Jadi Chemistry. membentuk chemistry itu tuh memang butuh
satu effort di mana ada tekniknya juga. Ketika kita menyampaikan sesuatu harus tahu why orang harus dengerin, apa yang akan mereka dapatkan dan gimana setelah mereka dengerin. Jadi inilah salah satu yang ngebentuk chemistry. Orang nggak akan inget apa yang aku sampein, tapi orang akan ngerasain apa yang mereka rasain setelah ngobrol dan ketemu sama aku. Itu yang menjadi penting untuk kepribadian teman-teman dalam berinteraksi dan berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Begitu Gayatri. Oke. Dan kadang-kadang pun sebenarnya kalau misalnya nih kita ngelihat satu postingan di Instagram gitu, kita mungkin ngerasa biasa-biasa aja karena kita emang lagi nggak butuh statement itu gitu kan Mbak. Tapi ketika kita ngelihat satu statement yang kok kayaknya kena banget sih di aku, ya itu karena sesuatu yang memang kamu butuh untuk dapatkan gitu. Jadi ketika berhadapan sama seorang public speaker dan bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang ternyata itu sesuatu yang relate banget di aku, yang tadi Mbak Ana bilang akhirnya bisa mendeliver pesan yang sebenarnya pengen disampaikan banget nih. Jadi tuh ngerasa lebih kena banget ya Mbak. Dan Yes, untuk betul. menjalankan metode APDC itu memang butuh proses yang lama banget ya. Mbak Ana aja kayak Mbak, 15 tahun gitu. so Bagi ya kita. sampai dan jujur sampai sekarang aku juga masih belajar guys. Aku masih selalu belajar dari para pembicara yang aku lihat di TED Talk, aku lihat di sesi-sesi kalau aku ketemu di webinar dan ke semua orang tuh punya stylenya masing-masing. Dan itulah kenapa aku pengen ngajakin teman-teman di APDC Masterclass buat belajar bareng nanti malam. Siapa yang udah daftar? Boleh dong komentar Yeay, di sampai sini yang ketemu udah lagi daftar. nanti jam 7. Kita Kalau bakalan teman-teman yang ada belum daftar, iya ada sesi yang bakalan satu-satu ya nanti ya Gaya bisa yap. insya Allah bukan satu-satu praktek tapi ada satu dua yang kita minta untuk praktek. Itu seru banget. Jadi langsung sama Mbak Ana, sama Mas Arif Budi Utomo juga, selaku eksekutif director di Tantowi Yahya Public Speaking School. Itu udah, aduh pengalaman public speakingnya udah keren banget nih. Nah, Mbak Ana punya nggak sih satu pengalaman yang mungkin kalau teman-teman lihat tadi, wah berarti kita harus mencoba yang tadi at least angkat tangan di depan banyak orang gitu. Ada nggak sih Mbak cara misalnya kita latihan sendiri gitu atau mungkin depan kaca atau gimana sih Mbak? Ya, Ada salah satu cara aku gitu nggak? sampai Kita mas sendiri aja gitu. sampai sampai sekarang nih teman-teman aku tuh masih kalau baca buku, aku suka baca buku guys. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada belakangnya ada buku-buku favoritku. Jadi buku-buku ini tuh sebenarnya nggak aku baca semuanya tiap hari tuh enggak. Kadang-kadang baca buku sesuai sama kebutuhan aja. Kalau lagi pengen baca ini ya baca itu gitu. Terus kemudian habis baca biasanya aku bikin tulisan. Entah itu PowerPoint, entah itu words. Terus habis bikin tulisan dari hasil bacaku itu aku omongin. Jadi kayak sekarang makanya teman-teman yang di APDC, teman-teman magang, teman-teman yang full time, aku minta buat melatih membaca dan menulis terus bercerita. Itu cara kita untuk melatih public speaking kita. Jadi ketika Oke. aku habis baca, aku tulis, terus aku cerita ulang, jelasin ulang dengan bahasaku, itu kan proses memorize ya. Proses kita memilih kata-kata dan menyampaikan sesuatu ide dari apa yang kita baca. Terus aku rekam, guys. Aku rekam, habis itu aku tonton rekamanku. Jadi aku tuh pertama kali jadi trainer 2011. Aku inget 2-3 tahun Usia berapa tuh awal-awal Mbak jadi berarti? 21 ya. 21. Oke. 21. 21 tahun aku Oh, jadi trainer. Itu tuh bareng sama Mbak keren-keren. Rosiana Silalahi dan juga James Gui. Itu kayak 10 tahun yang lalu ya, guys. Terus kayak aku ingetnya itu setiap aku manggung, setiap aku ngisi materi training, aku tuh selalu kasih iPad atau laptop atau handphoneku di depan aku bertempat berdiri, aku kosongin memorinya, aku onin videonya, aku rekam dari awal sampai akhir. Terus selesai ngisi, aku tonton video itu. Aku tonton, terus aku kayak ngasih coretan itu sendiri gitu. Kayak, ih kok aku aneh sih ngomong ini? Kok bahasaku aneh sih? Kok body languageku kayak kaku sih gitu. Terus habis itu, aku tulis apa yang menjadi pembelajaran buatku. Terus habis itu aku minta mentor. Jadi aku punya mentor juga, guys. Aku punya tokoh-tokoh public speaking atau misalnya guru yang ngajarin aku public speaking, terus aku minta kasih pendapat mereka gitu. Ada mentor aku waktu itu aku cari beasiswa, dapatlah mentor yang memang ngajarin aku, terus kayak si bapak ini ngasih masukan, cara bikin PowerPoint, cara nyampein bahasa tubuhnya. Jadi kayak aku ngerasa masukan dari orang lain tuh penting banget. Karena kadang-kadang kita udah ngerasa keren, kita udah ngerasa bagus, tapi ternyata masih orang tuh masih bosen, orang tuh masih ngerasa kita muter-muter gitu. Jadi Yap. akhirnya ya sampai sekarang aku terus belajar dan alhamdulillah ternyata proses aku belajar itu
kepake banget ketika aku sekarang udah jadi psikolog ini dan juga trainer. Dan itu benar-benar jadi pesan banget sih Mbak, mungkin buat buat aku, buat teman-teman yang mungkin sebenarnya itu masih takut nih kayak sekedar angkat tangan tadi gitu. Ternyata dengan baca satu artikel, kita tulis ulang, terus kita ceritain lagi atau ngobrol depan kaca gitu, dan kita rekam Betul. itu kita bisa ngeliat nih, oh ternyata ada sesuatu yang kurang di aku nih, bla 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 gitu. Nanti Dan bahkan kalau misalnya, kata-katanya perlu ditulis, guys. oh gitu, Kalau aku sih hmm, gitu, kata-katanya aku tulis semuanya sampai titik komanya aku tulis, Gayatri. oke oke. Jadi memang harus sedetail itu kita belajar juga ya Mbak. Beda-beda Iya. sih tiap orang, beda-beda. Mungkin Gayatri Ya, punya cara berbeda, tapi itu caraku sih waktu itu aku tulis detail. oke. Kalau aku mungkin lebih suka ngobrol di depan kaca, terus nanti aku ngerekam suara aku di voice note HP gitu Mbak. Nanti biasanya aku pengen denger aja, wah ini kayak aku kecepatan nih kalau ngomong atau aku kayak gimana gitu. Ya, itu Hmm. dulu pertama aku tulis. Nah, begitu kita udah agak advance, begitu kita udah agak mahir merangkai kata-kata, aku udah nggak tulis lagi. Jadi, Oke. untuk para pemula yang masih baru banget belajar, yang masih bingung mau ngomong apa, kalau Gayatri mungkin karena udah terbiasa ya, influencer gitu ya, dan juga di YouTube juga gitu. Jadi kamu kan udah biasa ngobrol di depan kamera. Nah, untuk mereka yang pemula, itu beneran harus ditulis. Itu aku inget banget dulu memori pertamaku ketika aku belajar public speaking, aku tulis satu persatu. Sampai sekarang aku udah nggak pernah nulis lagi. Jadi kayak kayak skrip gitu kah Mbak berarti? Yes, betul, betul, Hmm. betul. Nah, sekarang kalau aku bikin tulisan ya langsung bikin materi, PowerPoint buat Oke. materi ngajar gitu. Dan mungkin teman-teman tadi mikir, wah berarti aku harus punya mentor yang expert banget nih di bidang public speaker gitu-gitu, yang di bidang public Harus speaking. belajar sih, harus belajar sih. Makanya APDC bikin masterclass ini, yang nanti Ya. insya Allah juga bakalan ada program mentoringnya kalau memang teman-teman minat untuk ikutan. Karena ini baru pertama kali kita bikin online ya, Gaya. Iya, dan tadi tuh sebenarnya banyak banget yang di atas pas kita ngobrolin tentang APDC Masterclass. Gimana cara daftarnya? Langsung kontak ke APDC Indonesia aja, nanti akan diarahkan gitu ya teman-teman. Karena acara itu tinggal malam ini jam 7, jadi kita tunggu sampai jam 6 sore aja gitu ya. Oke Mbak Ana, ini udah banyak banget nih yang nanya di Yes, kolom pertanyaan ya, kolom boleh-boleh kita tanya. ya, ini aku Open. tampilin dulu kali ya. Oke. Oke, nih ini sebenarnya salah satu yang pernah aku rasain juga kali ya Mbak, karena mungkin aku sering kalau ngobrol tuh sama yang seumuran aku, jadi bahasanya mungkin nggak terlalu formal gitu, tapi mungkin ada nih aku di satu kondisi yang ternyata aku tuh harus belajar kata-kata yang lebih formal gitu. Nah, ini pertanyaannya juga relate banget, gimana sih cara menambah referensi pemilihan kata dalam berbicara? Oke, menarik nih. Menurutku salah satu cara untuk memilih kata-kata itu ya dengan kita banyak referensi, banyak membaca, banyak dengerin YouTube, terus Nonton video satu tokoh nonton siapa gitu video. ya Mbak? Yang dilihat itu bukan apa yang dia sampaikan aja, tapi bagaimana cara mereka menyampaikannya. Nggak Oke. apa-apa, amati, tiru, modifikasi gitu. ATM dulu aja gitu. Jadi aku juga dulu inget banget awal-awal aku belajar, namanya juga masih belajar, itu beneran aku tuh kayak menyimak Najwa Shihab. Aku lihat Mbak Najwa ini cara ngomongnya kayak apa sih. Terus aku bikin kayak ala-ala Najwa gitu. Tapi ternyata ya tetap analisa punya stylenya sendiri. Tapi setelah melihat cara Mbak Natsua menyampaikan satu acara, cara dia bertanya, itu yang aku kembangin dengan styleku. Terus aku tulis, guys, aku tulis. Habis itu banyak aja ngobrol sama orang, banyak baca, banyak nonton, dan banyak bercerita. Itu salah satunya, practice makes you perfect. Itu nggak bisa bohong Yap, sih. practice make you perfect. Nah, teman-teman gitu. Jadi kita juga harus menjalani satu proses ya Mbak, dan itu juga nggak panjang. Mbak Ana juga masih sampai sekarang ya Mbak, Masih memperdalam belajar dunia banget public sampai speaking. sekarang, Bang. Iya, nih kita ambil lagi ya Mbak. Oke. Nih, oke. Wah, ini mungkin teman-teman banyak nih yang ngerasain biasanya sebelum tampil gitu ya, sebelum presentasi depan kelas mungkin jadi kayak cemas. Biasanya suka keringat dingin gitu Mbak gitu. Gimana nih cara untuk mengatasinya Mbak? Oke, kalau keringetan dilap dulu. Nah, Itu gelap dulu penting. ya. Terus kalau udah ambil nafas yang dalam. Jadi tekniknya ambil nafas dulu, duduk terus ambil nafas. Gitu. Itu aja sampai yang tadinya deg-degan
kenceng, itu jadi agak lambat. Kalau kaki gemeter, kaki dingin, bergerak. Pokoknya bergerak aja terus, guys. Hmm. Bergerak aja, mau lompat kek, mau apa kek, pokoknya harus bergerak gitu. Hmm. Nah, ketika udah mulai ngomong, ya, oke, terus pegang sesuatu. Kalau aku sih sukanya pegang sesuatu. Makanya kalau aku disuruh pakai mic yang pakai kayak Agnes Monica gitu, aku nggak pernah mau. Karena kayak tangannya itu jadi kayak kosong gitu. Tapi ketika aku Hmm. megang mic gitu ya, ketika aku megang mic, aku tuh ngerasa kayak secure ini. Hmm. Jadi tiap orang beda-beda. James Gue punya style yang dia suka pakai begini. Agnes juga gitu ya. Kalau aku tuh enggak, aku suka yang pakai mic karena aku bisa ngatur audio aku, volumenya dan lain sebagainya. Dan ini tuh sebenarnya mengurangi kecemasan gitu. Makanya ketika teman-teman lihat aku Instagram live, aku tuh nggak pernah tanganku tuh diem. Aku pasti kalau jelasin tanganku ikut bergerak. Ya, gerak-gerak Karena gitu. ini tuh sebenarnya salah satu cara untuk mengurangi kecemasan kita. Kalau kita diem, kita pasti kayak fokusnya tuh ke depan kita banget gitu. Tapi kalau kita gerak sambil kita jelasin, ini bisa sambil membuat nafas kita pun jadi lebih rileks. Jadi dengan aku begini, itu tuh aku kayak memainkan intonasi dan nafas yang bisa lebih membuat nyaman. Ini kepake banget untuk semua profesi, guys. Psikolog kalau ngomongnya belepotan, ngomongnya terlalu Muter-muter. cepet, muter-muter, pasiennya kabur, keburu tambah stres gitu. Jadi aku juga belajar banget public speaking ini nggak cuma buat kamu yang pengen jadi presenter, MC, enggak. Semua profesi. Dan aku justru ngerasa kepakainya ketika aku jadi psikolog, public speakingku ini ngebantu banget untuk menjalani profesiku hari ini. Iya, oke. Kita lanjut lagi nih Mbak, Boleh. pertanyaannya. Oke, oke. Oke, pegang sesuatu apa nggak kelihatan grogi ya? Ya asal pegangnya jangan digini-giniin ya Mas. Jadi agak santai. Jadi kayak kelihatan. Oh ya Iya Mbak, ya. kalau misalnya ternyata kan ini aku nyambung dulu ya Mbak sama yang Ya, tadi, boleh, boleh. pertanyaan tadi. Nah, kalau misalnya kita udah ngerasa cemas nih, ngerasa kayak nervous duluan. Nah, tapi kita nggak mencoba menanggulanginya. Kayak tadi misalnya Mbak Ana kayak coba nafas dulu, coba deh gerak-gerakin dulu. Nah, itu nanti akan berpengaruh ke proses penampilan kita itu seperti apa? Seperti apa Mbak? Apa nanti kita jadi nggak fokus atau kayak belepotan kayak tadi yang kayak Mbak Ana bilang gitu? Atau gimana Mbak biasanya? Tiap orang sih beda-beda Gayatri. Pokoknya nggak usah terlalu dipikir tapi dihadapi. Embrace your fear. Bukan thinking about your fear gitu. Bukan mikirin ketakutannya apa, tapi hadapi. Karena pasti namanya pengalaman pertama ngomong di depan banyak orang, itu pasti pernah ada gagal dulu. Aku pernah ngomong di depan umum dan fail, itu sering pengalaman itu. Tapi justru dari pengalaman itu aku belajar, oh kemarin aku gagal, aku ngeblank, aku nervous itu karena aku kurang ini, kurang itu. Terus aku persiapin lagi dan lain sebagainya. Jadi pasti kalau kamu mau jadi ahli pada sesuatu, terutama ngomong depan banyak orang, ya harus pernah mau gagal dulu gitu. Nah yang tadi teknik itu hanya membantu dan prosesnya pelan-pelan. Efeknya nggak bisa instan, tapi memang prosesnya jangka panjang. Ya, nah jadi buat teman-teman yang mungkin baru sekali dua kali terus kayak aduh aku tadi tuh ngeblank banget apa aku nggak cocok ya jadi seorang public speaker, enggak ya Mbak, karena kan tadi prosesnya itu banyak panjang banget gitu dan harus Yes, benar-benar betul. dihadapi gitu. Benar-benar Oke. banget. Oh ya, ini Mbak, mungkin Mbak Ana punya pengalaman juga ketika lagi ngomong depan orang banyak gitu, tiba-tiba salah ngomong gitu Mbak. Harus gimana nih gitu. Akuin aja salahnya apa. Aduh Pak, mohon maaf saya salah ngomong. Aduh, maaf saya salah nih gitu. Jadi Oke. daripada kita kayak gitu ya. Mendingan kita ya, mendingan kita kayak mohon maaf banget tadi saya salah ya Pak ya gitu. Terus kita ngeles juga. Jadi kemampuan ngeles itu akan bisa terlatih teman-teman. Ngeles yang positif ya. Misalnya kayak kita lagi ngeblank, terus tiba-tiba kita nanya, ada pertanyaan atau misalnya kita restatement juga bisa. Ada banyak teknik sih sebenarnya. Nanti kita akan pelajari nanti malam. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya Mbak. Oke, Boleh, ini boleh. pertanyaan yang mungkin ini detik-detik awal, menit-menit awal kita tampil depan orang banyak tuh krusial banget ya Mbak berarti. Gimana sih cara membuat mereka tuh menarik perhatiannya tuh ke kita gitu? Aku selalu pakai metode why, what, and how. Why mereka harus dengerin kita.
Jadi kita harus bisa merefleksikan apa yang mereka butuh dengerin. Kekuatan storytelling, kekuatan force statement, kekuatan body language, itu adalah kekuatan yang bisa kita munculkan di awal. Itu semua teknik. Dulu aku ikut kursus public speaking juga di beberapa tempat, dan aku kumpulin semua pengalaman dan ilmu aku, dan ditambah dengan jam terbang. Tapi aku selalu percaya orang harus nge-grab dulu di awal. Jadi 5 menit pertama itu harus naik dulu, Gayatri. Kalau 5 menit pertama kita udah fail, biasanya kita semakin turun kurvanya. Nah, 5 menit pertama harus naik itu apa? Nah, itu caranya. Powernya, energinya, senyumnya, semuanya harus all out gitu. Jadi, ketika kita bicara sama orang, itu bukan hanya sekedar informing something, tapi influencing. Jadi kita mempengaruhi mereka, itulah impactful atau powerful communication. Mereka terpengaruh sama kita. Maka why itu harus dibangun di awal. Baru nanti kita Kenapa sih bicara orang apa kayaknya yang butuh mau. untuk mendengarkan Ya, gitu kan? misalnya ya, aku pengen presentasi tentang kesehatan mental. Sebelum aku jelasin tentang kesehatan mental, aku selalu memulai dengan why kalian butuh dengerin materi ini. Bisa dengan cerita, bisa dengan bertanya, bisa dengan interaksi lainnya, baru nanti ketika mereka udah tune in, baru aku nyampein kesehatan mental itu apa. Aku nggak pernah presentasi ujuk-ujuk kesehatan mental adalah lalalala. Itu kayak nggak, bukan aku banget Iya. gitu. Itulah kenapa setiap sesi, alhamdulillah, klien kita selalu puas dan selalu repeat order gitu. Semoga ya Allah, bukan sombong, tapi ini satu cerita yang aku pengen share ke teman-teman. Mungkin psikolog banyak yang jauh kompetensinya, pengalaman, profesionalitas ilmunya lebih senior, tapi mungkin aku ngerasa salah satu kekuatan yang kita punya adalah delivery kita gitu. Bahasa psikologi itu bahasa yang sulit. Ilmu tentang manusia ini abstrak dan tangible banget. Nggak semua Ya. orang bisa mudah pahami. Tapi yang aku lakuin selama ini pendekatannya, bahasaku tuh mudah dipahami oleh semua orang yang bahkan nggak belajar psikologi. Dan itu butuh jam terbang dan pengalaman untuk terus belajar. Sampai sekarang aku juga masih belajar, guys. Jadi ayo kita belajar Yap. bersama. Belajar bersama, apalagi buat teman-teman, aku promosi lagi nih. Jadi kita tunggu sampai jam 6. Tadi ada yang tanya kan, Kak gimana nih mau ikut sesi APDC Masterclass sama Mbak Ikutan Ana sama dong Mas nanti Ari. malam. Yes. Yap, kita tunggu sampai jam 6. Langsung kontak aja APDC Indonesianya, langsung daftar, nanti jam 6-an gitu akan ada link Zoom-nya untuk Yep. teman-teman yang sudah registrasi gitu. Jujur aja, Gayatri, kita kalau sesi offline jauh harganya dari harga yang kita tawarkan di online. Tapi karena online ini, apalagi kalau kalian cek deh Tantowi ya Public Speaking School harganya berapa. Dan Mas Ari ini termasuk andalannya di sana gitu ya. Beliau partner aku, kita sering kolaborasi untuk ngisi di BUMN dan lain sebagainya. Jadi ini spesial banget buat teman-teman yang pengen belajar. Kita tunggu nanti malam. Sebelum jam 6 kalian harus daftar ke tim APDC Indonesia. Ini ada Mas Wira nih. Mas Wira ini tadi dari Pegadaian. Aku barusan ada kerjasama sama Pegadaian dan Kementerian PUPR. Hai Mas Wira. Langsung nyangkut ke sini nih Mas, langsung ngobrol lagi sama Mbak Ana kita. Iya tadi soalnya aku bilang pamit dulu ya karena ada event berikutnya, ini event selanjutnya. Cara daftarnya mungkin Gayatri bisa infoin lagi. Oke, ini teman-teman kalau misalnya mau daftar langsung kontak aja ke DM APDC Indonesia dulu. Nanti di sana akan ada yang balesin adminnya APDC Indonesia. Ada linknya sih ya, ada linknya kok. Ada linknya ya. Ada link, open link bio aja. Oke. Link di bio-nya. Jadi teman-teman langsung daftar di situ. Kita tunggu sampai maksimal jam 6 ya teman-teman. Itu tanya, ini banyak banget yang tanya. Oke. Dan ini akan ada Mbak Ana sama Mas Ari dan itu sampai ketemu. Ada Gayatri nanti juga. Jam 7. Gitu. Oke, Mbak Ana, karena ini sudah mau habis sesinya, mungkin boleh kasih closing statement nih tentang tema kita hari ini. Mungkin teman-teman di luar sana tuh yang tadinya mengurungkan niat untuk melakukan public speaking, akhirnya ada motivasi nih untuk berani gitu, untuk ngobrol di depan, untuk ngomong di depan umum gitu. Teman-teman, kalau kamu nggak berani ngomong di depan 1.000 orang, nggak apa-apa, kamu bisa ngomong di depan 100 orang. Kalau nggak berani ngomong di depan 100 orang, nggak apa-apa ngomong di depan 10 orang. Kalau kamu nggak berani ngomong di depan 10 orang, nggak apa-apa, at least kamu ngomong sama diri kamu sendiri. Pokoknya apapun yang terjadi, teman-teman harus belajar untuk berkomunikasi, karena komunikasi ini adalah dasar dari semua relasi manusia yang ada di dunia. Selamat belajar dan sampai ketemu nanti malam di APDC Indonesia. Yeay, thank you Bana. Sampai ketemu lagi. Thank you juga guys. Sampai ketemu jam 7 yang udah daftar ya. Ya. Oke, bye. Makasih guys. Dan Mbak.